Nah, lu bisa dengar sendiri kan. Jadi suara motor ini tuh kasar banget. Terus disusul buat bagian radiator tuh overheat cuy. Nah, sebelumnya ownernya tuh bilang ke gua tuh sebenarnya datang ke bengkel lu tuh ngeluhin suara mesin gua tuh berisik bang. Cuman itu tadinya tuh nggak overheat. Nah ini overheatnya pas gua OTW ke bengkel lu itu di jalan udah overheat. Ya sekitar 15 menit mau nyampe ke bengkel gua, motornya tuh langsung overheat teman-teman ya kan. Nah kata ownernya juga ini motornya tuh suaranya kasar. Cuman pas overheat bunyinya tuh nambah kasar. Nah, seperti biasa ownernya tuh gua tanya, "Bang, ini lu sebelumnya udah pernah melakukan perbaikan belum?" Kata ownernya sih, "Ini motor belum pernah melakukan perbaikan, cuy. Semenjak suara mesinnya tuh kasar." Cuman ownernya tuh bilang bahwa ini tuh motornya tuh dulu pernah ganti piston. Nah, ini pistonnya tuh kepunyaan NPP, teman-teman. NPP. Lu pasti. Ini untuk pistonnya itu dari standar naik ke 50. Ini sudah overseas 50, teman-teman. Kadang juga ada mekanik yang ketika motor konsumennya itu melakukan perkorteran itu nggak langsung dikasih standar ke 50. Bahkan ada yang langsung dikasih 200 teman-teman. Ya mungkin ketika mau beli piston overseas 50 habis, ada yang 200 langsung dikasih yang 200. Sah-sah aja motor hidup, cuman boringannya tipis teman-teman. Sayang. Nah, si abangnya datang ke bengkel gua itu pas banget di bengkel gua tuh lagi serapat-rapatnya teman-teman. Makanya gua bilang ke si bronya, "Bro, lu kalau misalkan mau sekarang gua garapnya, ini nggak bisa, Bro. Paling nanti motor nginep." Gitu. Soalnya gua mau nyelesain pekerjaan sebelum lu dulu gitu. Tapi nanti tetap aja walaupun motor nggak bisa jadi sekarang, buat proses pembongkarannya kita lihat bareng-bareng bro. Ya jadi lu pulang dari bengkel gua nggak bingung motor habis berapa duit, spare part yang rusak apa aja. Jadi biar nggak penasaran juga kan. Oke bang, lanjut eksekusi. Nah singkatnya langsung gua eksekusi sambil dipantau langsung sama si ownernya cuy. Nah jadi ketahuan kenapa motor ini tuh jadi overheat teman-teman. Masalahnya tuh ada di bagian water pump. Nah ini di bagian water pumpnya ini si ownernya tuh kasih radiator yang butut, radiator yang murahan teman-teman tuh. Kalau radiator yang murahan itu dia tuh seperti ini tuh, dia tidak bagus. Dia jadi kayak semacam batu yang mengkapur seperti itu teman-teman. Kalau ketika terkena panas dan lama gitu. Nah si ownernya bilang dia tuh ngisi kalau nggak salah ya teman-teman, seingat gua dia tuh pakai radiator Honda. Nah cuman kemungkinan pas waktu itu dia turun mesin sama si mekaniknya dikasih air radiator yang 20.000 ke bawah. Ya gini teman-teman, kualitas dari air radiator yang burik tuh. Nah ini buat bagian si water pumpnya juga sudah mengalami kebocoran di bagian lubang pembuangannya teman-teman. Nah, gue nyaranin buat teman-teman ketika teman-teman ingin melakukan pergantian air radiator, pengurasan air radiator, gua saranin teman-teman pakai Preston. Kenapa gua nyaranin pakai Preston? Yang pertama, fungsi radiator itu buat mendinginkan mesin dan tidak meninggalkan karat. Nah, kalau di Preston ini dia tuh fungsinya tuh, nah, mendinginkan mesin udah pasti karena itu memang fungsi semua radiator, mau yang murah mau yang mahal, pasti fungsinya tujuannya buat mendinginkan mesin. Nah, kalau di bagian radiator Preston ini dia tuh kalau misalkan kita pegang, dia tuh kayak semacam ada lengket-lengket seperti ini teman-teman. Nah yang lengket-lengket ini tuh fungsinya buat melumasi seal water pump teman-teman. Jadi seal water pump tuh ya terlumasi, jadi nggak cepet aus seperti ini teman-teman tuh. Nah ini gara-gara ya gini nih, diisi air radiator yang murmer 20.000 ke bawah gitu teman-teman. Oke. Disclaimer di sini gue bukan menjelek-jelekan air radiator yang 20.000 ke bawah itu jelek. Ya mungkin karena gue belum nemuin produk yang bagus. Tapi ya begitu teman-teman, gue sering nemuinnya buat air radiator itu ya sekitar di harga segituan. Cuman koreksi kalau misalkan teman-teman make air radiator yang 20.000 ke bawah bagus, tolong kasih tahu di kolom komentar. Buat teman-teman yang mau beli air radiator Preston bisa cek di showcase gue, silahkan cek out. Nah lanjut kita ngecek buat bagian blok seher teman-teman. Nah ini pas gue cek buat bagian blok sehernya, gue buka bagian blok sehernya,
itu pistonnya tuh langsung nongol seperti ini teman-teman. Nah pas pistonnya keluar, nah si ownernya tuh agak sedikit lega. Kenapa? Ya alhamdulillah piston gua nggak baret. Ternyata ketika dilihat ke bawah, jeng jeng pistonnya baret teman-teman. Nah ini gara-gara motornya tuh overheat gitu, makanya pistonnya bisa baret seperti ini. Makanya teman-teman kalau misalkan teman-teman mengendari sepeda motor yang menggunakan sistem radiator, terus di speedometer lampu indikator radiatornya merah melotot, itu stop, istirahat teman-teman, jangan dilanjutkan kalau misalkan nggak mau bagian sehernya tuh lecet seperti ini gitu. Nah ini bagian stang sehernya juga, ini udah gue ganti teman-teman, anyar. Nah ini penyebab kenapa mesinnya tuh berisik. Dan ownernya juga ini sebelum melakukan perbaikan mesin ya kan, ownernya tuh ngeduga paling masalah di motor gua tuh ada di bagian tensioner cuy. Nah sama si ownernya langsung dibeliin tensioner. Nah ini tensionernya punya Karisma gitu. Ternyata pas sudah dikasih tensioner, mesinnya masih berisik. Jadi problemnya tuh sebenarnya bukan ada di tensionernya. Nah gue bilang ke si bronya, tensioner bawaannya masih ada nggak bro? Masih bang. Nah lu kalau misalkan tensionernya masih ada, bawa kemari bang. Nah biar gue cek bermasalah apa enggak. Kalau misalkan tensioner punya lu yang bawaannya masih bagus, ya udah pakai yang bawaannya. Ini simpen buat cadangan atau mau dijual ke temennya ismonggo. Seperti biasa motor ini kan ada riwayat terkena overheat, dan itu buat bagian blok seher dan bagian headnya itu wajib di-scrap teman-teman. Kenapa? Ya supaya kita kerja nggak dua kali gitu. Takutnya bloknya itu melenting. Nah ini diratakan, jos, tinggal tempel, motor langsung jadi. Dan ini buat bagian lubang-lubangnya ini sudah bersih teman-teman, tuh sudah klimis tuh. Sama buat lubang ini juga sudah klimis. Mesinnya juga klimis sampai ke dalam-dalam teman-teman tuh. Jadi mesinnya tuh sudah fresh bagian dalamnya. Dan ingat, ketika mesin sudah fresh seperti ini teman-teman, itu jangan sesekali telat ganti oli, apalagi terkena oli palsu. Nah ini motor udah beres, suara mesin juga udah adem. Tadi gua tes jarak 15 kilo itu nonstop ya teman-teman, tanpa berhenti. Nah ini posisi mesin lagi panas-panasnya, itu aman, motor nggak overheat lagi gitu. Nah ini buat suara mesin, suaranya halus. Dan ini motornya sudah gua hidupkan teman-teman. Tuh, ini suaranya halus, beda kayak yang waktu itu sebelum dibenerin. Nah di sini gue agak respect sama si ownernya. Kenapa? Jadi waktu proses pembongkaran gue ngejelasin ke si ownernya. Nah pas ownernya pulang, dia ngasih tahu ke gue, bang, ini nanti kalau misalkan motor udah beres, itu biletnya mati, lu jangan kaget ya bang ya, karena biletnya udah mati gitu. Oh iya bro, iya bang, takutnya nanti lu nyalain bilet kok nggak hidup-hidup biletnya, padahal biletnya emang mati gitu. Jadi si bronya tuh jujur bro ya gitu. Kadang kan ada juga kan konsumen ya, dari dia mati, cuman pas kita tanyain, enggak bang tadi hidup. Nah, bahkan ada konsumen yang modelannya begitu. Nah ini gue agak respect sama si bro yang satu ini. Jadi see you, dan semoga motornya awet. Jangan lupa buat pergantian oli itu jangan sampai telat, dan hati-hati juga oli palsu bro. See you.